Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, pagi ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan sirah nabawiyah yang merujuk pada kitab Risalah fi Siratil Mubarakah yang disusun oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Insyaallah di kesempatan ini kita memasuki pembahasan faslun fi kutabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rusulihi di halaman 39, yaitu pasal tentang para penulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan utusan-utusannya. Jamaah sekalian, pasca perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kesempatan untuk melakukan ekspansi, melakukan perluasan dakwah. Salah satu di antara yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengirim surat pada para pemimpin suku, pada raja-raja, pada kaisar di masa itu, mengajak mereka untuk masuk Islam. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat itu, maka tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerlukan para penulis. Maka tercatatlah beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi bahasa kita sekretaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, setiap wahyu yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dituliskan oleh para sahabat. Nah, maka ada pula di antara mereka yang mendapatkan tugas untuk menuliskan wahyu yang diturunkan oleh Allah Rabbul Alamin pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katabalahu sallallahu alaihi wasallam walaupun di sini tertulis dengan kataba yang berarti menulis untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun yang dimaksud adalah daftar para penulis, para sekretaris pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr Siddiq, pertama Abu Bakar As-Siddiq, wa Umar bin Al-Khattab, yang kedua Umar bin Khattab, wa Uthman bin Affan, yang ketiga Uthman bin Affan, wa Ali bin Abi Thalib, yang keempat Ali bin Abi Thalib, wa Amir bin Fuhairah, yang kelima Amir bin Fuhairah, wa Abdullah bin Al-Arqam Az-Zuhri, yang keenam Abdullah bin Arqam Az-Zuhri, wa Ubay bin Ka'b, yang ketujuh Ubay bin Ka'ab,
wa Thabit bin Qais ibni Syammasin. Yang kedelapan Thabit bin Qais bin Syammas, wa Khalid bin Sa'id bin al-As. Yang kesembilan Khalid bin Sa'id bin As, wa Hanzalah bin Rabi'i al-Usayyidi. Yang ke-10 Hanzalah bin Rabi' al-Usayyidi wa Zaid bin Thabit. Yang ke-11 Zaid bin Thabit, wa Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang ke-12 Muawiyah bin Abi Sufyan, wa Syurahbil bin Hasanah. Yang ke-13 adalah Syurahbil bin Hasanah. Berarti ada 13 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sekretaris atau para penulis di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat yang paling muda sebagai penulis wahyu adalah Zaid bin Thabit. Dan jamaah sekalian, ada peristiwa yang belakang ya, beliau menjadi penulis wahyu. Jadi saat itu Zaid bin Thabit itu mendaftarkan diri untuk ikut dalam satu peperangan, tapi ditolak karena usianya belum nyampe. Jadi waktu itu usianya masih 14 tahun. Sementara yang boleh ikut berperang itu di usia 15 tahun. Nah, jamaah sekalian, Zaid bin Thabit itu ya dia bersikukuh ingin ikut perang. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap tidak mengizinkannya. Akhirnya Zaid bin Thabit itu pulang ke rumahnya, menangis sejadi-jadinya. Mengapa? Karena ia bersedih tidak bisa ikut dalam peperangan. Nah, ibunya namanya Munawwar binti Malik. Ketika mendengar bahwa anaknya itu ditolak ya untuk ikut perang, Munawwar ini tetap membesarkan hati Zaid bin Thabit. Kemudian ibunya berkata, "Nak, kamu ini bisa tetap memperjuangkan Islam tidak hanya sekedar lewat pintu peperangan. Kamu bisa berkontribusi dalam Islam ini pada sisi lain." Nah, kemudian ibunya menyampaikan kalau Zaid bin Thabit itu beliau punya banyak hafalan, beliau bisa baca, beliau bisa nulis. Maka Munawwar membawa Zaid bin Thabit ini menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kelebihan-kelebihan Zaid bin Thabit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menguji kemampuan Zaid bin Thabit, dan benar Zaid bin Thabit itu memiliki banyak hafalan, banyak beberapa surat yang turun yang beliau sudah hafal. Kemudian juga Zaid bin Thabit itu bisa baca, bisa nulis. Nah, sejak saat itulah Zaid bin Thabit menjadi salah satu di antara penulis. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Zaid bin Thabit itu untuk secara takhasus mempelajari bahasa Persia. Nah, jamaah sekalian, wa kana Muawiyah bin Abi Sufyan wa Zaid bin Thabit alzamahum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa akhassahum. Nah, Muawiyah bin Abu Sufyan dan Zaid bin Thabit inilah yang lebih sering menuliskan wahyu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 13 orang sahabat yang menjadi para penulis di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbagai keperluan. Nah, jamaah sekalian, di antara 13 orang sahabat ini
Ini dua diantaranya yang lebih sering diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menuliskan wahyu, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan dan Zaid bin Thabit. Wa ba'atha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya masuk ke bagian orang-orang yang diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pengirim surat. Jadi jamaah sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah aktif melakukan kegiatan koresponden, dan jamaah sekalian, dari apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya menjadi inspirasi bagi kita jamaah sekalian, agar kita pun memperhatikan dunia tulis menulis. Ya, walaupun saat ini kan tulisan-tulisan itu bisa dibuat dalam bentuk had ya, jadi dicetak ya. Yang kedua, tulisan-tulisan itu bisa kita sebar dalam bentuk soft ya. Jadi di dunia yang mungkin nulis di jurnal, nulis di web, dan ya tulisan-tulisannya ini. Buku itu kan bisa dalam bentuk e-book yang kita sebar secara film. Nah, tapi jamaah sekalian, pesannya adalah bagaimana kegiatan tulis menulis ini tetap terjaga. Bahkan jamaah sekalian, wahyu pertama yang diturunkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di ayat 4 dan 5, alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang telah mengajarkan manusia itu dengan qalam, Allah yang mengajarkan pada manusia itu apa yang tidak diketahuinya. Makanya ketika menjelaskan ayat ini, Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengutip satu asar, qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Jadi kegiatan tulis menulis itu siogianya jadi habit kita ya, jadi kebiasaan kita. Nah, jemaah sekalian, utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama Amr bin Umayyah ad-Damriyah. Nah, ini menjadi maf'ul ya dari kata ba'atha. Jadi wa ba'atha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Amr bin Umayyah ad-Damriyah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Amr bin Umayyah ad-Damri, rasulan ilan Najasyi, yang diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada Najasyi. Najasyi itu julukan untuk Raja Habasyah. Namanya wasmuhu Ashama. Nama Raja Najasyi ini adalah Ashama. Wa ma'nahu, dan makna Ashama itu adalah atiyah, pemberian atau karunia. Nah, dan jemaah sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus surat pada Ashama ini karena Ashama dikenal sebagai seorang raja yang adil. Walaupun dia beragama Nasrani, tapi dia dikenal sebagai raja yang adil. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi menyampaikan begini: Inna bi ardil habasyati malikan la yuzlamu ahadun indahu falhaqu bi biladihi hatta yaj'alallahu lakum faraha wa makhrajan mimma antum fihi. Sesungguhnya di negeri Habasyah terdapat seorang raja yang tidak ada seorang pun dizalimi di sisinya. Pergilah kalian ke negerinya,
hingga Allah memberikan jalan keluar untuk kalian. Nah, jadi jemaah sekalian, inilah yang melatar belakangi mengapa para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Habasyah. Jadi Habasyah ini menjadi negeri pertama yang menjadi tempat hijrah sebagian para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 kali mereka melakukan hijrah jemaah sekalian. Awalnya yang hijrah ke Habasyah itu sekitar 8 orang ya. Sekitar 8 orang. Kemudian mereka mendapatkan kabar, ini ada kabar burung ya, yang sampai ke mereka kalau para petinggi Quraisy itu telah masuk Islam. Itu pada kasus turunnya ayat sajdah, turunnya ayat pertama sajdah, maksudnya ayat yang kita dianjurkan untuk bersujud ya. Kemudian orang-orang pun ikut bersujud, termasuk orang-orang kafir yang berada di sekitar Ka'bah. Nah, yang sampai pada mereka beritanya adalah para petinggi Quraisy itu telah masuk Islam, sehingga mereka balik ya. Nah, padahal ternyata itu hanya peristiwa sesaat saat itu. Nah, kemudian hijrah kedua menjelang peristiwa pemboikotan. Nah, jemaah sekalian, kemudian fa'akhadha kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wada'ahu ala 'ainaihi. Nah, Raja Habasyah ini atau yang namanya Ashama ini, ia mengambil surat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ia meletakkan di bawah kedua matanya. Jamaah sekalian, maksud meletakkan di bawah kedua matanya itu untuk menggambarkan perhatian ia terhadap surat ini. Kan kalau di bawah kedua matanya maksudnya begini jamaah sekalian, ya begini. Jadi maksudnya satu, untuk menggambarkan perhatian ia terhadap surat itu, ya. Kemudian yang kedua, yang mas kalian, yang kedua, surat itu serta merta ia ambil kemudian ia baca. Kan bisa jadi ada orang yang dapat surat itu, sok simpan tadi dia, ya. Jadi tidak langsung, ya, tidak langsung ia baca. Nah, jamaah sekalian, wa nazala an saririhi. Nah, setelah ia membaca surat itu, ia turun dari singgasananya. Itu kalau sarir itu maknanya ranjang jamaah sekalian ya. Maknanya kan sarir itu maknanya adalah ranjang. Kenapa tidak pakai bahasa kursi? Mungkin jamaah sekalian ukuran kursi, ukuran para raja ya, para kaisar itu ukurannya gede jamaah sekalian. Ya, ukurannya gede. Jadi ukurannya nggak kayak gini ya. Ukurannya gede. Sehingga mereka bisa berbaring, bersandar, beristirahat di kursi mereka. Kayak apa ya? Kayak kursi pengantin. Atau kan sekarang ada itu Pak ya, ada sofa yang ukurannya gede ya. Jadi orang bukan hanya sekedar bisa duduk di situ, tapi juga kan bisa lanjut TV bari nyaranai diri. Gitu ya. Nah, seperti itulah mungkin bentuknya ya, mengapa pakai kata sari. Fajalasa 'alal ard. Kemudian ia duduk di lantai. Jadi alal ard di sini maksudnya adalah duduk di lantai. Wa aslama wa hasuna islamuhu. Ia pun masuk Islam dan keislamannya itu bagus. Wasahha lewat di atas ya. Illa anna islamahu kana inda huduri Ja'far bin Abi Thalib wa ashabihi. Nah, jamaah sekalian, masuk Islamnya ya, Ashama ini ketika kedatangan Ja'far bin Abi Thalib. Berarti ini di hijrah yang kedua jamaah sekalian. Di peristiwa hijrah yang kedua.
Nah, kemudian wasahha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla alaihi yauma mata, dan sahih ya, berita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyolatkannya di hari kematiannya. Dan inilah salat gaib yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah sekalian, saya kutip beberapa riwayat ya, bagaimana kesaksian sahabiyah Ummu Salamah tentang perlakuan ashamah pada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun ia belum masuk Islam. Kata Ummu Salamah, lamma nazalna ardul Habasyah jawarna biha khaira jarin najashi aminna ala dinina wa abaduna Allah la nu'za wa la nasma syai'an nakrahu. Ketika kami tiba di Habasyah, kami tinggal bersama tetangga yang terbaik yaitu Najasyi. Kami merasa aman dalam din kami. Kami beribadah kepada Allah tidak diganggu. Kami tidak pernah mendengar sesuatu yang tidak kami sukai. Padahal jemaah sekalian, ketika kaum muslimin ya, hijrah ke Habasyah, itu kan terdengar oleh tokoh-tokoh Quraisy. Kemudian mereka mengejar para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hingga ke Habasyah. Nah, jemaah sekalian, tadinya rombongan yang dipimpin oleh Abu Sufyan itu mau jemput paksa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hijrah ke Habasyah. Tapi jemaah sekalian, ini luar biasa pembelaan yang dilakukan oleh Habasyah. Beliau berkata gini, ini sebelum beliau masuk Islam, jemaah sekalian. Ya, sebelum masuk Islam, beliau berkata gini, la Allah imallah idzan la aslimuhum ilaiha wala akadu qauman jawaruni wa nazalu biladi waqtaruni ala man siwaya hatta adwahum fa as'aluhum madza yaqulu hadani fi amrihim fa in kanu kama yaqulani aslamtuhum ilaihima wa raddadtuhum ila qaumihim wa in kanu ala ghairi dhalik mata'tuhum minhuma wa ahsantu jiwarahum ma jawazuni. Tidak, demi Allah, kata dia, sekali-kali aku tidak akan menyerahkan mereka kepada keduanya. Tidak akan aku melakukan tindak kejahatan pada suatu kaum yang bertetangga denganku, tinggal di negeriku dan memilihku dari selainku, hingga aku memanggil mereka dan menanyakan mereka tentang perkataan kedua utusan ini mengenai mereka. Bila mereka seperti yang dikatakan oleh kedua utusan ini, akan kuserahkan mereka kepada keduanya dan akan kukembalikan kepada kaum mereka. Sebaliknya, bila tidak, maka aku akan melindungi mereka dari kedua orang ini dan aku akan bertetangga baik dengan mereka selama mereka bertetangga dengan aku. Inilah pembelaan ashamah sebelum masuk Islam. Nah, jamaah sekalian, kemudian ketika Ja'far bin Abi Thalib ke sana bersuah kembali dengan ashamah, maka disinilah dia masuk Islam. Tapi dia tetap tinggal di Habasyah sampai ia meninggal dunia. Makanya pada riwayat Al-Hakim disebutkan begini, ini ketika dia masuk Islam, ya ma'syarul qissisin warrahban ma yazidu haula'i ala ma taquluna fi ibn Maryam ma yazin hadhihi marhaban bikum wa biman ji'tum min 'indihi fa ana ashhadu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa annahu alladhi basyara bihi Isa ibn Maryam walaula ma ana fihi min al-mulk la taitu hatta ahmila na'alaihi umkuthu fi ardi ma syi'tum. Wahai para pendeta, jamaah sekalian, ya, jamaah sekalian, kalau ada yang menyebutkan ya bahwa ashabah ini
dia merahasiakan keislamannya, maka ini keliru jemaah sekalian. Justru pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim ini disebutkan begini, wahai para pendeta dan pemuka agama, maksudnya pada para pendeta Nasrani, tidaklah apa yang mereka ucapkan itu melampaui seukuran ini. Selamat datang kepada kalian dan orang yang kalian datang dari sisinya. Aku bersaksi bahwa beliau adalah utusan Allah dan beliau adalah yang diberitakan sebagai kabar gembira oleh Isa putra Maryam. Kalaulah tidak, karena aku memiliki tanggung jawab sebagai raja, niscaya aku akan datang kepada beliau hingga aku membawakan sendal beliau sebagai bentuk pelayanan. Tinggal kalian di negeriku sekehendak kalian. Dan jamaah sekalian, ini para sahabat itu Pak, itu tinggal di Habasyah lama jamaah sekalian. Ya, tinggal di Habasyah lama. Itu sampai Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Nah, para sahabat itu baru pulang dari Habasyah itu pasca perang Khaybar. Berarti di sekitar tahun 6 Hijriah ya. Di sekitar tahun 6 Hijriah. Berarti para sahabat itu tinggal di Habasyah itu lebih dari 6 tahun ya Mas. Ya, lebih dari 6 tahun. Nah, jadi ketika Nabi perang dari Khaybar, para sahabat yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib ini pulang dari Habasyah. Jadi waktunya berbarengan jemaah sekalian. Waktunya berbarengan. Jadi pas Nabi datang ke Madinah, pas Ja'far datang. Nabi sangat gembira. Sampai Nabi itu menyampaikan gini, saya itu nggak tahu ini gembira itu karena kemenangan Khaybar atau karena bertemu dengan Ja'far bin Abi Thalib gitu. Karena waktunya berbarengan. Nah inilah ke utusan ke Habasyah. Kemudian disebutkan waruya, dan diriwayatkan annahu kana la yazalu yuran nur ala qabrihi. Diriwayatkan bahwa tercium terlihat ada cahaya yang keluar dari kuburan Najasyi. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyolatkan Raja Najasyi, dan ini salat gaib pertama ya yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian diriwayatkan kalau kuburan Raja Najasyi ini bercahaya. Itu utusan yang pertama. Yang berikutnya, wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dijata bin Khalifatal Kalbi ila Qaisar Malikir Rum wasmuhu Hiraqal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi pada Kaisar Raja Rum ya, pada Kaisar. Jadi kalau untuk Romawi julukannya itu Kaisar ya, Kaisar. Nah, namanya ada Hiraqlu. Kalau dalam bahasa Arab Hiraqlu, aslinya Heraklius ya, Heraklius. فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنده صحة نبوته. Nah, Heraklius itu bertanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga Heraklius itu meyakini kebenaran dari nubuwahnya. Heraklius juga seorang yang beragama Nasrani. Nah, jadi ketika bertanya, oh ternyata sifat-sifat yang disampaikan oleh utusan ini, oleh Dihyah ini sesuai dengan apa yang tertera dalam Taurat, dalam Injil. Fahamma bil Islam, fahamma bil Islam. Tadinya Heraklius itu sudah ada keinginan untuk masuk Islam. Ya, jadi Heraklius itu sudah ada keinginan untuk masuk Islam. Nah, kemudian falam tuwafiqhu ar-Rum.
wa khafahum ala mulkihi fa amsaka. Nah, kemudian falam nuwafiqhu ar-rum. Tapi ini ar-rum yang dimaksud di sini bukan semua rakyat Romawi ya. Maksud Rum di sini adalah para menterinya. Jadi staf kerajaan kekaisaran itu ya. Mereka tidak sepakat. Ya, mereka tidak sepakat. Nah, wa khawfahum ala mulkihi. Ya. Nah, maka si Heraklius ini dia khawatir dengan kekuasaannya. Jadi khawatir kalau dia masuk Islam. Sedangkan orang-orang yang berada di sekitarnya ini mereka tidak menerima Islam. Wah, ini bisa mengancam kerajaannya ini. Dia bisa dikudeta, ya, dia bisa dikudeta, dia tidak lagi menjadi kaisar. Maka fa'amsaka, ia pun akhirnya mengurungkan niatnya untuk masuk Islam. Jadi jamaah sekalian, orang yang tidak menerima Islam, ya, itu bukan berarti dia tidak meyakini kebenaran Islam. Ada orang yang meyakini bahwa Islam itu benar, ada kecenderungan untuk masuk Islam, tapi karena godaan dunia, karena khawatir hilang fasilitas A, B, C, D, akhirnya gak jadi masuk Islam. Seperti yang terjadi pada Heraklius. Kemudian berikutnya, wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Hudzafah as-Sahmi ila Kisri Malik Faris. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi pada Kisra. Kalau Kisra ini sebutan untuk raja Persia, ya. Malik Faris, raja Persia. Famazzaqa kitaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh raja Persia ini, ya, maka dia merobek-robek surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, mazzaqallahu mulkahu, semoga Allah merobek-robek kerajaannya. Famazzaqallahu mulkahu wa mulka qaumihi, maka Allah azza wa jalla pun menghancurkan kerajaannya dan kaumnya. Jamaah sekalian, sampai sini dulu ya pembahasan kita di pagi ini. Nanti kita lanjutkan kembali ke utusan-utusan berikutnya yang disampaikan oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Mudah-mudahan semakin mengenal pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin bertambah kecintaan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.